Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah innal gharra wa la hitra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-makhsusi bi jazil bushra wa ala alihi wa ashabihi tabi'in katsiran sirri wa jahra kama saya muliakan guru saya Al-Arifillah Abu Yahya dan guru saya Sohibul Sir dan Syekhi Ustaz Abu Hamid, dan beliau berkenan hadir rekan dan minta saya Ustaz Al-Hasil oleh Abi Habib Abdul Qadir bin Ustaz Imam Hafiz bin Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Buti radhiyallahu anhu, dan akan dari saya Ustaz Ahmad bin Usman Idrus dan para habaib, para alim ulama, para pejabat TNI maupun sipil, dan para hadirin hadirat rahimahumullah. Di kesempatan ayahanda saya, memang beliau perlu diperingati, bahkan wajib diperingati, dan alangkah menyesalnya bagi orang yang tidak mau mengenang beliau ataupun membantu dalam mengadakan untuk mengingatkan daripada sepak terjang beliau. Beliau pada hadirin seorang manusia besar, seorang yang tidak ada di hatinya hanya Allah. La ya'rif wa la yaqul wa la yaf'al illa bi'idznillah. Wa la yaqul wa la yashrab illa bi'amri min nabi. Beliau tidak melihat ke depan, tidak melihat ke kanan, tidak melihat ke kiri, hanya yang ada Allah di hati beliau. Itu yang kita peringati pada hari ataupun malam ini. Beliau tidak makan, tidak minum, kecuali ada perintah daripada baginda Rasulullah SAW. Itu Al-Habib Dakhil Hijab Al-Butub Sayyidina Maulana Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Buti. Dan beliau, sebelum beliau itu meninggalkan dunia yang penuh dengan fana ini ya, dunia yang boleh dikatakan sudah dunia jahanam ya, sebagaimana saya pernah mendengar hadis daripada beliau an Abi Hurairah Nabi SAW qol khamsatun yamutuna rasul khatmi. Jadi sebelum beliau mangkat itu, beliau mengatakan kepada saya, Dik Mama gitu, nah anak ya dipanggil Dik Mama, saya titip kepada kamu tuh satu wasiat ini, dan tolong kamu sampaikan hadis yang terakhir ini kamu dengar. Saya kaget, mau kemana Abah ini? Enggak, saya mau pergi sebentar ke sana, kata yang mulia. Saya tidak paham itu. Ya umur, rezeki itu semua di tangan Allah para hadirinnya. Wasiat apa itu yang mulia ya? Kata orang Jawa itu kelelepno, masukkan, tenggelamkan diri kamu hanya kepada Allah. Paham para hadirinnya? Masukkan, tenggelamkan diri kamu hanya kepada Allah. Saya bertanya lagi, namanya saya haus dengan ilmu. Tenggelam bagaimana yang mulia ayah? Kata beliau, waktu itu saya lagi mengipasi beliau. Perlunya kamu mengipasi guru itu
hanya untuk Allah semata. Apa perlunya mengitasi guru, melayani guru, itu kita merasa bahwa Tuhan itu ada. Perlunya mengitasi guru, melayani guru, mendekati guru, menghadiri majelis dan sebagainya, itu merasa bahwa Tuhan itu ada. Ihsasun nafsi biwujudillah. Kalau sudah engkau tahu Tuhan itu ada, tidak bakal berdosa. Kalau sudah kamu tahu Tuhan itu ada, tidak bakal berdosa. Saya bertanya lagi kepada beliau, karena saya alhamdulillah haus sekali dengan ilmu-ilmu beliau ya. Merasa bagaimana yang mulia ayah? Semua barang yang ada di dunia ini itu tidak luput daripada gerak dan dia. Semua benda alam ini, wujudnya alam ini, ya kita tahu wujudnya Allah. Alam ini tahu-tahu ada, ini kata yang mulia ya. Bukan paham-paham apa-apa, ini kata beliau waktu beliau memberikan wasiat kayak gua ini. Lah itu namanya malam, asalnya malam, tadinya siang. Dari tidak adanya siang kepada adanya siang. Dari tidak adanya malam kepada adanya malam. Kan bergerak semua di bumi. Betul apa tidak para hadirin? Nah kalau sudah begitu ditemu bahwa Allah itu subhanahu wa ta'ala itu ada. Kalau alam itu kalau ada kan nggak mungkin, pasti ada yang membawa alam ini. Ditemukan dengan akal kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Nah kalau sudah Allah subhanahu wa ta'ala itu kita ada, ihsasun nafsi, kita merasa, kata beliau Rasul Imam Hadir Musir Qutbana Maulana Hajar Allah begitu. Kenapa kita berdosa? Kamu tahu Allah itu ada, kamu tahu Rasulullah itu ada. Sedangkan kata Rasulullah SAW, malam yakasir billah wa bi Rasulillah wa bi syaihihi bahwa mal'un. Barang siapa tidak ada kesambungan kepada Allah SWT, pada waktu dia melarat tidak lapor kepada Allah, lapornya kepada dukun, minta doa kepada habaib, mengutus hidupan habaib, itu kalau mati dia ada suruh khotimah. Mengutus hidupan kiai atau siapapun, dia merasa kekayaan tadi itu dari habib itu, dia merasa kekayaan tadi itu dari kiai itu, dia merasa kekayaan itu dari dukun itu kalau mati dalam keadaan suruh khotimah. Ini kata Rasulullah. Maaf para hadirin ya, saya tidak cocok dengan orang-orang sekarang. Bahkan yang kita peringati pada malam hari ini, beliau ini sangat anti kepada orang yang mengutus hidupkan seseorang. Kita mendapat kaya, kita susah, kita diuji, kita hancur tuh semua dari Allah. Nanti kalau mau sembuh itu sakit minta air tuh, Nabi Muhammad. Sampai saya malam itu nangis, Allah. Apakah saya yang beri sembuh sama orang itu? Tuh, karena dia tidak memahami tauhid, tidak memahami kepada Allah, tidak memahami kepada Rasulullah, mengutus hidupan seseorang. Walam yatasil bi Rasulillah, walam yatasil bi, tidak ada kesambungan kepada Rasulullah. Itu kalau mati dan ada suruh khotimah. Ini Rasulullah yang mengatakan. Sambung kepada Nabi nggak ada. Misalnya tambah hari tambah buruk, tambah hari tambah menyakitkan hati Nabi besar Muhammad SAW. Inna amala ummati, boleh Nabi SAW. Inna amala ummati tuqadu alayya fi kulli isnaini wal khamis wal jumu'ah. Semua amal-amalnya umat-umatku itu, kata Rasulullah ini ya. Kalau kita mesti punya perasaan kepada Rasulullah SAW, yang kamu injek-injek tiap hari itu, akidahnya, syariatnya itu, kamu merasa apa tidak? Menginjak-injak syariat Rasulullah SAW. Apakah kamu termasuk orang yang bersolawat kepada Rasulullah? Apakah kamu termasuk orang yang berkontak-kontak kepada Allah? Merasa apa tidak para hadirin? Jadi kita ini merasa nggak banyak salah kepada Nabi itu, merasa apa tidak? Kita banyak salah kepada Rasulullah, kita merasa apa tidak?
Merasa apa tidak tuh saya nggak tahu ya. Yang ada itu di hatinya para hadirin sendiri.